Berdasarkan jurnal yang saya gunakan mengenai, uji in vitro antiviral activity of Pemegastin against dengue virus SARS-CoV-2, di mana pada jurnal ini, eee, mengungkapkan bahwa senyawa yang akan diuji aktivitas antivirusnya, dia akan dilakukan dalam 3 kondisi, di mana kondisi tersebut adalah praperawatan sel sebelum infeksi, kemudian ada pengobatan bersama virus dan sel selama infeksi, dan juga pasca perawatan sel setelah infeksi. Di mana, dalam pengujian ini digunakan kultur supernatan, di mana untuk, uji kuantifikasinya menggunakan genomik dari RNA, menggunakan ada total 6 senyawa yang dapat diuji aktivitas, antivirus terhadap, dengue virus ini. Kemudian setelah diuji terhadap 6 senyawa tersebut, didapatkan bahwa ekstrak mangostin atau ekstrak manggis ini merupakan satu-satunya senyawa yang menunjukkan pengurangan maksimum jumlah salinan RNA virus dalam semua kondisi. Nah, oleh karena itu, senyawa dari ekstrak manggis ini dipilih untuk dapat dilakukan penyelidikan secara in vitro lebih lanjut dengan cara yang bergantung pada dosis dan juga dianalisis untuk nantinya dilihat spesifitas targetnya melalui studi in silico. Kemudian berdasarkan data percobaan, yang dilakukan melalui docking molekuler menunjukkan bahwa, ekstrak manggis ini dia dapat berinteraksi dengan beberapa target protein dari, dengue virus atau virus dengue ini, sehingga dia dapat menunjukkan kemampuan senyawa tersebut untuk dapat menekan, produksi dari dengue virus pada berbagai tahap siklus replikasi. Kemudian, semua studi interaksi dari proses in silico ini dia membutuhkan validasi, sehingga, terlepas dari interaksi dengan dengue virus, ekstrak, yang didapatkan dari manggis ini, dia dapat memberikan efek tidak langsung pada sel untuk menghambat replikasi dari virus dengue tersebut. Kemudian setelah dilakukan uji secara in vitro, didapatkan temuan bahwa ekstrak manggis atau mangostin ini dia dapat menghambat dengue virus dalam kondisi pengobatan bersama. Nah, penghambatan ini dia berada, di bawah kondisi co-treatment yang disebabkan, akibat adanya pengikatan dari ekstrak manggis tersebut pada glikoprotein E di permukaan virus. Nah, analisis ini sudah tercermin dalam analisis secara in silico yang sudah dilakukan tadi. Nah, kemudian pada studi docking, dia mengungkapkan bahwa ekstrak manggis ini dia dapat, berinteraksi dengan protein E, dan dapat mengikat secara khusus di kantong hidrofobik, di mana residu pada fusi itu ditampung. Kemudian, setelah terjadi penghambatan dari virus dengue ini, kemudian pada fase praperawatan sel, ini dia dapat meningkatkan kemungkinan bahwa, si ekstrak manggis ini dia dapat berinteraksi dengan reseptor seluler dan mengarah pada pengurangan serapan dari dengue virus. Nah, pada sel vero, kemudian pada heparan sulfat dan protein 74 KDA ini dilaporkan bahwa, protein tersebut dapat bertindak sebagai reseptor untuk, pengikatan dari dengue virus. Nah, kemudian ada kemungkinan bahwa ekstrak manggis ini dia dapat berinteraksi dengan reseptor tadi, dan reseptor lain yang tidak dikenal untuk dapat menghambat masuknya dari dengue virus. Sehingga dia dapat digunakan sebagai antiviral, terhadap, virus dengue. Untuk jurnal yang saya gunakan, ini merupakan jurnal yang sudah terdapat pada database PubMed, di mana dengan judul In Vitro Antiviral Activity of Alpha-Mangostin Against Dengue Virus SARS-CoV-2. Terima kasih.